Baik, kita akan masuk yang pertama, yaitu latar belakang. AI atau Artificial Intelligence adalah ilmu pengetahuan buatan manusia yang berkembang pesat di era digital saat ini. Nah, kemampuan AI dalam memproses dan menganalisa data lebih cepat dan efisien dibandingkan manusia. Dan AI juga menjadi alasan utama mengapa teknologi ini semakin diminati dan digunakan dalam berbagai bidang. Nah, adanya AI dapat menghemat waktu dan apa yang diperlukan dapat diakses dengan cepat dan membantu manusia memecahkan masalah sekaligus mengambil sebuah keputusan yang tepat. Selanjutnya, AI mempunyai teknologi yang bermacam-macam, mulai dari sistem pakar berbasis aturan dengan tujuan utama untuk menciptakan mesin yang dapat melakukan tugas secara efisien dan mandiri. Pada akhirnya, meningkatkan efisien, akurasi, dan kemampuan pemecahan masalah di berbagai dominan seperti bidang kesehatan, keuangan, dan AI membawa dampak positif terhadap masyarakat, ekonomi, dan teknologi yang sangat besar. Dengan demikian, dapat ditarik bahwa pentingnya AI di era digital ini dapat memberikan kualitas dan potensi bagi manusia serta membantu mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntunan masa depan. Yang berikutnya, hubungan AI dengan teologi agama Kristen dan filsafat ilmu. Hubungan antara AI dan pendidikan teologi agama Kristen. AI dan pendidikan teologi agama Kristen sangatlah berhubungan erat, karena AI tidak hanya sebatas memberikan sebuah perubahan pada metode pembelajaran, tetapi AI juga menciptakan sebuah peluang yang buruk untuk dapat meningkatkan sebuah kualitas dan efektivitas sebuah pembelajaran. Hubungan AI dengan filsafat ilmu terletak pada pencarian aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Cabang-cabang AI meliputi sistem pakar. Sistem pakar ini membuat program komputer yang meniru keahlian pakar dalam pemecahan masalah. Yang kedua, jaringan syarat tiruan. Jaringan syarat tiruan ini meniru cara kerja jaringan saraf manusia untuk memproses informasi. Dan yang ketiga, pemrosesan bahasa alami. Mengelola bahasa manusia agar komputer dapat memahami dan berinteraksi secara alami. Yang keempat, robotika. Robotika ini merancang robot untuk membantu dan mengganti pekerjaan manusia. Yang kelima, logika fusi. Logika fusi ini mengembangkan logika yang memungkinkan nilai kebenaran berada di antara benar dan salah. Dan yang terakhir ada AI dalam game, yaitu memberikan kecerdasan pada komputer untuk berinteraksi dengan manusia dalam permainan. Yang berikut adalah aspek epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. AI dikembangkan berdasarkan ilmu filsafat, matematika, fisika, ekonomi, neuroscience, psikologi, rekayasa komputer, dan linguistik. Pendekatan AI terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, thinking humanly, yaitu sistem yang berpikir seperti manusia melalui introspeksi dan psikologi. Yang berikut, thinking rationally, yaitu sistem yang berpikir rasional menggunakan logika formal. Yang berikut, acting humanly, yaitu sistem yang bertindak seperti manusia, diuji dengan Turing test. Yang berikut, acting rationally, yaitu sistem yang bertindak logis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang berikut, aspek aksiologi. Aksiologi mengkaji nilai guna ilmu, di mana AI memiliki manfaat besar di berbagai sektor, seperti otomotif, yaitu kendaraan otonom, internet, yaitu mesin pencari rekomendasi personal, media sosial, yaitu pengenalan wajah penyaringan berita, hukum, yaitu prediksi hukum dan analitik data, dan kesehatan, yaitu diagnosis penyakit, pembacaan sinar X, dan pengobatan personalisasi.
masuk dalam fokus pembahasan. Dalam fokus pembahasan kali ini, kelompok akan mengkaji dampak moral etis dari penggunaan AI dalam pelayanan gereja dan juga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena di era digital, AI hadir serta membantu manusia memecahkan masalah, pula mengambil keputusan yang sulit menjadi tepat, terutama dalam pelayanan di gereja. Namun, di era digital pun, AI dapat memberi dampak baik dan buruk dalam pelayanan gereja. Hal ini terjadi apabila adanya penyalahgunaan fungsi sebenarnya dari AI. Baik, kita akan masuk dalam bagian yang kedua atau bab yang kedua, yaitu dalam bagian pembahasan. Dan poin yang pertama yaitu kita akan membahas tentang dampak moral dan etis dari penggunaan AI dalam pelayanan gereja. Nah, dalam pelayanan gereja terdapat beberapa dampak moral dan etis, yaitu yang akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dampak positif. Nah, dampak positif yang pertama itu adalah pesan Injil dapat disebarkan dengan cepat dan efektif melalui perangkat digital. Nah, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan AI, itu dapat membantu agar setiap jemaat atau para pendeta dimanapun mereka berada, mereka dapat mendapatkan informasi tentang Alkitab dan pelayanan serta pengajaran firman Tuhan dengan cepat dengan adanya penggunaan AI ini. Yang kedua yaitu gereja dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk dapat menganalisis data demografis dan persyaratan masyarakat setempat, sehingga mereka dapat membuat program pelayanan yang lebih efisien dan relevan sesuai dengan kebutuhan komunitas. Nah, yang ketiga yaitu dalam hal penginjilan, tentu terdapat dampak yang baiknya, yaitu di mana dengan penggunaan AI ini maka dari berbagai wilayah dapat menjangkau yang namanya pemberitaan Injil secara online atau dengan bantuan alat digital dapat diakses secara instan, cepat, dan juga efisien. Yang keempat yaitu sistem AI dapat membantu pastor atau konselor sendiri untuk memberikan saran dan konseling spiritual melalui platform online. Umat Kristiani saat itu yang membutuhkan panduan spiritual mungkin dapat menjadi suatu dukungan tambahan untuk mendukung spiritualnya bertumbuh. Yang kedua yaitu dampak negatif. Nah, dampak negatif sendiri yang pertama, ditakutkan dengan adanya ketergantungan terhadap penggunaan AI sendiri dapat mengakibatkan kurangnya interaksi manusia atau jemaat secara langsung. Dimana kalau dalam pertemuan-pertemuan ibadah adanya penurunan kualitas pertemuan dalam pelayanan gereja. Yang kedua yaitu dengan penggunaan AI di gereja. Nah, dengan penggunaan AI di gereja, setiap orang dapat menghadapi tantangan besar terkait dengan privasi dan juga keamanan data mereka sendiri. Nah, penanganan data yang tidak etis atau kurang aman dapat membahayakan integritas masyarakat dan juga individu. Yang ketiga yaitu tantangan utamanya adalah kemungkinan bias dalam algoritma AI. Nah, AI ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi jika data yang digunakan untuk melatihnya berasal dari sumber yang tidak adil. Nah, agar ketidakadilan tidak terjadi, hal ini diperlukan perhatian khusus dalam hal pelayanan keagamaan. Yang keempat yaitu ada juga masalah transparansi dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban muncul yang membutuhkan penjelasan jelas tentang etika penggunaan AI. Baik, kecerdasan buatan AI merupakan alat yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah dengan menantang, dengan kecepatan dan tepat. AI sendiri digunakan untuk memudahkan seseorang dalam membuat rencana kerja, menyediakan banyak akses data. Dalam hal ini membantu menyediakan presentasi secara praktis. Ada beberapa dampak dari penggunaan AI dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama yaitu dampak positif. Terdapat beberapa dampak positif dari penggunaan AI, namun kami hanya dapat membahas satu hal, yaitu membantu proses untuk pengambilan keputusan, yaitu AI sendiri mempunyai kemampuan untuk berproses dan menganalisis data dalam jumlah yang besar dengan cepat dan akurat. Hal ini memberikan wawasan yang cukup lengkap untuk mendukung dalam hal pengambilan keputusan. Kita masuk ke dampak selanjutnya, yakni dampak negatif. Jadi, dampak negatif terdapat beberapa poin. Yang pertama, bias algoritma. Algoritma AI dapat berupa bias atau kecenderungan yang berasal dari data pelatihan yang dipakai.
Bias algoritma sendiri merupakan kecenderungan sistem AI untuk menghasilkan keputusan atau prediksi yang tidak adil atau merugikan kelompok tertentu dan menimbulkan diskriminasi. Yang kedua, kesulitan memahami keputusan AI. Terdapat beberapa model AI yang sangat sulit untuk dipahami mengapa dan bagaimana mereka membuat suatu keputusan tertentu. Hal ini dapat menjadi suatu masalah atau permasalahan dalam situasi di mana transparansi atau keadaan keterbukaan dan kejelasan informasi sangatlah dibutuhkan. Poin yang ketiga, keterampilan manusia menjadi menurun. Dengan adanya AI, hal ini dapat membuat seseorang mudah untuk bergantung secara berlebihan terhadap AI. Hal ini mampu juga membuat keterampilan atau pengetahuan seseorang yang menggunakan AI menjadi menurun. Contohnya fitur Grammarly yang membuat tulisan atau tata bahasa. Fitur ini dapat membuat seseorang yang bergantung terhadap AI kurang berlatih untuk menulis dengan benar. Lalu poin yang terakhir dari dampak negatifnya yakni pertimbangan etika, di mana penggunaan AI dalam bidang medis atau hukum dapat menimbulkan pertanyaan etika mengenai tanggung jawab dan juga keadilan. Hal ini perlu untuk dilakukan suatu analisis yang mendalam agar dapat memastikan AI digunakan secara manusiawi dan juga adil. Hubungan AI dengan tantangan dan peluang dalam konteks teologi. Nah, AI ini merupakan buatan manusia yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik itu disiplin ilmu atau dalam pelayanan gerejawi. Hampir segala bidang dalam kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya penggunaan AI. Hal ini membuktikan bahwa AI sangatlah bermanfaat dalam kehidupan ini. Selain memiliki manfaat, AI juga memiliki kegunaan dalam pelayanan gerejawi, juga memiliki beberapa dampak negatif yang terjadi dalam berbagai kehidupan. Nah, berikut manfaat dan dampak dari penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Namun tantangan dan manfaat dari penggunaan AI ialah sebagai berikut. Yang pertama, AI dapat mengembangkan pertumbuhan iman dan pelayanan. AI sangat mempermudah akses penata layanan dalam jumlah yang besar, seperti penyebaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Selain itu, AI juga dapat membantu memanajemen keuangan, mengkoordinir jadwal kegiatan sepekan atau sebulan, bahkan dalam skala periode. AI juga dapat membantu kehidupan iman yang berkaitan dengan ajaran dan bimbingan rohani kepada umat. Yang berikutnya yaitu AI dapat meningkatkan pengalaman beribadah dan gereja. Sebagaimana gereja masa kini hidup dalam konteks era digital, maka jemaat lebih suka mengakses segala informasi melalui internet. Oleh karena itu, melalui penggunaan AI dapat menunjang pelayanan dan menghidupkan suasana ibadah. Yang terakhir yakni dukungan AI dalam pembinaan dan pengajaran iman. Nah, hal ini dilakukan dengan cara menggunakan bahan bacaan, renungan, dan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu yang didukung oleh AI menggunakan aplikasi digital. Berikutnya yaitu tantangan dalam konteks teologi. Dengan munculnya AI yang berupa teknologi ini sangat mempermudah pekerjaan, khususnya dalam gerejawi terkait dengan pertumbuhan iman Kristen. Perlu kita ketahui bahwa penggunaan AI ini memiliki dampak dan pengaruh negatif dalam gereja. Salah satu dampak negatifnya yaitu privasi dan keamanan data yang tidak kuat yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Ini mengakibatkan adanya ketergantungan berlebihan dalam pengambilan keputusan yang memicu kurangnya keterbatasan AI, sehingga peran manusia sangat dibutuhkan terkait dengan iman. Dengan hadirnya AI dalam bentuk live streaming seperti pada COVID-19,
itu dapat mengurangi partisipasi jemaat dalam mengikuti ibadah secara langsung dalam gedung kebaktian. Berikutnya adalah contoh konkret penerapan AI yang relevan dengan tema. Berdasarkan tema, maka kita dapat menganalisis contoh yang konkret terhadap etika AI dalam perspektif teologi Kristen, dan juga subtemanya terkait tantangan bagi gereja di era digital. Poin berikut, perspektif teologi Kristen. Etika Kristen mengajarkan dan membentuk kepribadian seseorang untuk beriman, berakhlak, serta mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Contoh konkret bagi penerapan AI yang relevan dengan etika teologi Kristen saat ini dapat kita lihat pada perkembangan di era sekarang, di mana siswa atau mahasiswa lebih mengandalkan AI dibandingkan dengan menggunakan kemampuan yang mereka miliki. Misalnya pada masa ujian, mahasiswa memikirkan jalan pintas dengan cara tidak perlu belajar, kemudian memasuki ruang kelas dengan membawa handphone, lalu dengan cara curang menyembunyikannya di tempat yang tidak kelihatan, serta mengerjakan soal-soal dengan menggunakan pengetahuan AI untuk mencari jawaban. Selain itu, AI juga berguna untuk memperoleh pengetahuan atau hal-hal baru. Nah, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai tantangan gereja di era digital, yang mana etika Kristen mengajarkan dan membentuk kepribadian seseorang untuk beriman, berakhlak, serta mampu menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital, teknologi tentu berkembang dengan pesat dan memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan. Dengan kemajuan teknologi, banyak aktivitas yang semakin dipermudah. Misalnya, jika gereja hendak mengirim surat tidak perlu berlama-lama hingga berminggu-minggu untuk tiba di wilayah lain. Tetapi dengan bantuan teknologi yang ada sekarang dapat memudahkan dan cepat diakses melalui email atau WhatsApp. Gereja merupakan tempat persekutuan orang-orang percaya. Setiap zaman tentunya memiliki perkembangan sendiri, dan saat itu gereja berada di era perkembangan teknologi yang sangat luas. Teknologi yang sangat luas ini tentunya sangat membantu gereja dalam pelayanannya. Contohnya, peribadahan online atau live streaming dapat membantu jemaat yang sakit, berhalangan, ataupun kendala lainnya untuk dapat mengambil bagian dalam ibadah di mana saja mereka berada. Adapun contoh lain seperti gereja dapat menggunakan slide sebagai alat bantu agar semua jemaat bisa bertuntun dalam ibadah atau kebaktian. Baik, kita akan masuk dalam kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan yaitu refleksi kelompok tentang dampak AI bagi gereja dan ilmu teologi. AI dapat membantu gereja dalam menyusun khotbah. Kami berefleksi bahwa dalam penyusunan khotbah, AI hadir dan memperluas jangkauan pemahaman dari penggunaan dalam menemukan makna sesungguhnya di balik teks Alkitab yang dikhotbahkan. AI dapat membantu dalam pelayanan gereja maupun dalam ilmu teologi, yakni membantu kelancaran ibadah. Mengapa sangat penting? Ya karena liturgi yang dibuat dalam slide ditampilkan sehingga mengurangi biaya pengeluaran dalam fotokopi liturgi. Selanjutnya ada saran atau rekomendasi terkait penggunaan AI dalam konteks gereja atau di lingkungan pendidikan ilmu teologi. Saran pertama yaitu terkait dengan penggunaan AI dalam konteks gereja. Sebaiknya pelayanan di gereja khususnya dalam hal penyusunan khotbah dengan tidak terlalu monoton pada AI. Sebab jika terlalu bergantung pada AI maka pelayanan gereja tidak akan berkembang. Sebaiknya pelayanan gereja dalam penyusunan khotbah dilakukan dengan menelusuri lebih dalam buku-buku tentang teologi, agama Kristen, ataupun jurnal-jurnal yang terpercaya. Saran yang kedua yaitu terkait dengan penggunaan AI dalam konteks lingkungan pendidikan dalam ilmu teologi.
Kami kelompok merekomendasikan agar perlu melakukan penelitian sehingga dapat menilai dampak dalam waktu panjang dari pembaruan AI dalam proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam pendidikan Kristen. Mahasiswa juga harus lebih banyak melakukan interaksi sosial. Dengan cara seperti ini juga dapat membantu mahasiswa dalam hal penambahan wawasan melalui pengalaman. Shalom.